Halo para skipper, jangan lupa obok aja terus sampai luber. Nah, konten kali ini yaitu cara membersihkan aquascape. Nah, di tutorial saya ini bukan hanya membersihkan atau cara membersihkan aquascape, tetapi banyak tips yang saya akan bagi buat kalian di rumah sana, agar supaya kalian bisa mengerti dan bisa paham ya. Sekali lagi, bisa mengerti dan bisa paham. Dan juga saya pesan agar supaya jangan di skip di tutorial saya, karena di sini banyak sekali saya akan kasih buat kalian di rumah sana yang baru mempunyai aquascape seperti itu. Nah, di sini sebelum lanjut ke tutorialnya, saya kan mau kasih apa-apa aja yang saya gunakan, alat-alat. Yaitu pertama saya menggunakan bekas busa filter yang udah dipotong seperti ini, dan selanjutnya saya menggunakan kuas lukis, kuas cat seperti ini, dan selang ini bisa dapat di toko bangunan, dan juga kanebo, dan ini buat taruh air ya, air kotor. Nah, daripada lama-lama, ikutin terus tutorialnya sampai selesai kawan-kawan. Dan di sini jangan sekali skip ya, karena di banyak sekali tips-tips yang saya akan bagi buat para skipper di rumah sana. Simak terus di tutorialnya. Yuk. Oke kawan-kawan, di sini saya melepas terlebih dahulu ya. Bagi teman-teman yang punya skimmer, alangkah baiknya kalau membersihkan dilepas dulu. Jadi supaya membersihkan sekalian. Biasanya di akuarium atau di aquascape biasa ada skimmer begini, alangkah baiknya dibersihkan seperti itu ya. Nah, saya cabut dulu seperti ini. Ya, beginilah saya membersihkan aquascape saya. Saya membersihkan, saya lepas skimmernya. Nah, skimmer itu untuk menyedot kotoran atau kotoran-kotoran di permukaannya, seperti minyak, seperti debu-debu di permukaan air seperti ini. Jadi skimmernya fungsinya seperti itu. Bisa dibilang sebagai filtrasi air, tapi dia tidak maksimal. Bagi teman-teman yang baru punya aquascape, ya alangkah baiknya menggunakan filternya yaitu kanister ya. Tapi di sini saya menggunakan filter gantung. Saya lupa lagi namanya filter gantung. Nah, sebelum masuk ke menguras air, di sini saya membersihkan terlebih dahulu kaca-kaca yang bekas-bekas kerak-keraknya itu, bekas-bekas air. Saya gosok-gosok seperti ini. Pertamanya seperti ini, saya membersihkan. Nah, seperti inilah saya membersihkan aquascape saya. Permukaan kaca saya menggunakan seperti ini. Nah, ini kenapa digunakan seperti ini? Biasanya lumut-lumut atau kotoran-kotoran yang nempel di permukaan kaca seperti itu, saya membersihkan sekalian. Misalkan kalau airnya kebanyakan, dikurangin dikit ya kawan-kawan. Inilah saya membersihkannya. Nah, kawan-kawan, di sini sebelum saya menggurasnya, tadi kan udah bersihin kaca-kacanya ini. Nah, di sini saya mulai membersihkan tanaman-tanaman itu, biasanya banyak kotoran-kotoran ya. Nah, saya goyang-goyang seperti ini, saya jatuh-jatuhin sengaja agar supaya kotorannya yang
kesimpan atau keselip di tanaman-tanaman itu jatuh tuh, banyak kotoran-kotorannya yang jatuh, atau sisa-sisa makanan yang tidak bisa kesedot filternya seperti itu, atau skimmer seperti itu ya. Saya biasanya begini saya bersihkan agar supaya lebih bersih aquascape-nya. Oke kawan-kawan, nah di sini saya akan berbagi tips ya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang di dalam pasir ini. Yang di sini itu kan banyak kotoran-kotoran atau kotoran-kotoran ikan atau sisa-sisa makanan. Nah itu yang di sini aja udah goyang, udah kayak kotoran banget seperti ini. Nah di sini cara membersihkannya itu saya menggunakan selang, disedot airnya, terus jaraknya selang sama jari seperti ini. Nah saya namanya ini sifon namanya. Nah seperti ini, disifon kotoran-kotorannya yang berada di dalam pasir ya, seperti ini. Emang lama sih untuk membersihkan seperti ini, tapi untuk tanknya supaya bersih dan kotoran-kotoran yang keangkat ya seperti ini secara manual. Tapi kalau bagi teman-teman mempunyai alat yang lebih canggih dari ini yang nggak jadi masalah. Ya di sini saya berbagi tips gimana cara untuk membersihkan aquascape ya, dengan cara saya seperti itu. Bagi teman-teman untuk menggunakan cara lain nggak jadi masalah, seperti itu ya. Nah seperti inilah saya membersihkan aquascape saya. Tuh kotoran-kotorannya banyak. Seperti ini. Oke kawan-kawan, di sini saya akan menguasnya batu-batu ya. Pasti ada kotoran-kotoran tuh seperti ini. Nah, di sini sengaja saya belum sipon, saya menguas-nguasnya seperti ini batu-batunya. Baru saya sipon lagi seperti itu ya. Nah, supaya kotoran-kotoran yang melekat pada batu atau hardscape bisa keangkat seperti itu ya. Nah, di sini saya menggunakan kuas lukis. Kalau kuas yang gede, yang satu ini tuh saya menggunakan di sudut-sudut sini. Nah, seperti ini. Karena ini kekecilan, saya tidak menggunakan. Sini saya menggunakan kuas lukis agar supaya pasir-pasir yang udah ke ambur tidak kebalik lagi semua seperti di hardscape-nya. Saya mengaturnya seperti ini. Oke kawan-kawan, di sini udah selesai saya sipon ya. Nah, tuh kotoran-kotorannya ya kawan-kawan, tuh banyak sekali kotoran-kotoran dan pasir yang ada di sini. Nanti saya masukin lagi ke dalam tanknya. Nah ini kotoran-kotorannya tuh banyak ya, padahal kelihatan jernih banget. Nah seperti itulah cara membersihkan aquascape menggunakan selang ya. Namanya ini sifon atau sifon namanya, seperti itu ya.
Simak terus di tutorialnya. Oke kawan-kawan, di sini udah selesai saya sifon ya, udah saya bersihin. Dan di sini saya mulai taruh airnya kembali ya. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton sebelum saya membuat tutorial ini, di sini kan atau kemarin tutorialnya saya merendam air terlebih dahulu ya. Airnya saya tampung minimal 3 hari baru saya masukin ke dalam tank agar supaya airnya itu atau ikan-ikan yang dalam pas masuk air yang baru mereka bisa beradaptasi langsung seperti itu. Karena saat-saat yang berada pada air, walaupun air sumur atau air pam, biasanya saat-saatnya itu berlebihan. Nah, makanya di situ saya menampung air minimal 3 hari atau seminggu lebih bagus seperti itu ya. Nah, di sini saya mensisakan air yang lama ya, agar supaya bakteri-bakteri baik yang di dalam tank ini bisa terjaga seperti itu. Oke kawan-kawan, di sini mulai saya taruh airnya, dan cara menuang air ke dalam tanknya, tangannya seperti ini, baru dituangin di atas tangan seperti ini, agar supaya hardscape atau desain yang dalam itu tidak mudah kebongkar seperti itu. Udah saya atur, jadi kita buat ini. Nah, bagi teman-teman mau cari tahu tank ini, yaitu tema bonsai, udah ada di channel saya, bisa cek di kolom deskripsi ya kawan-kawan linknya. Oke kawan-kawan, di sini udah selesai saya membersihkan aquascape saya, dan di sini udah saya ganti air. Prosesnya udah simak terus kan di videonya. Nah, di sini saya akan menambahkan pupuk ya buat tanaman-tanaman yang ada di aquascape ini. Dan di sini saya menggunakan tanaman Bucephalandra ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pupuk yang saya gunakan dari awal sampai udah mau jalan 2 bulan ya. Nah, di sini saya menggunakan nano fertilizer. Nah, itu seperti ini, yang warna hijau. Nah, ini awal tumbuh. Minimal di sini penjelasan untuk memakainya bisa baca di belakangnya. Dan di sini waktu penanamnya pakai di sini hanya sewaktu 1 bulan, jadi pakainya pupuk ini bertahap. Dan kedua, udah berjalan 2 bulan ya, setelah tanaman akan memasuki fase pertumbuhan yang berbeda dari awal tumbuhnya. Nah, di sini saya menggunakan ini ada sebulan kemudian ya, saya memakai tumbuh lebat. Nah, warnanya kayak hijau tua seperti ini ya. Nah, biru lah seperti ini. Dan di sini udah saya pakai pupuk ini. Kalau ini udah enggak pakai juga, tapi bertahap ya. Misalnya per 3 bulan, bukan 3 bulan, per 1 minggu atau 3 hari seperti itu ya. Dan di sini saya akan menaruhnya minimal 2 pom, 1, 2, atau kurang banyak lagi seperti ini. Pakainya seperti ini waktu pergantian air seminggu ya. Kalau pergantian air wajib itu 3 hari sekali seperti itu. Jadi akuarium itu atau aquascape terjaga dengan bersih seperti kinclong seperti ini. Nah, itu aja tutorial saya. Simak terus tutorial selanjutnya. Next time. Salam satu hobi.